Proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 jadi sorotan publik. Hal ini setelah sejumlah pihak yang terlibat dalam proyek itu digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus. Mereka yang digugat termasuk pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Gugatan ini diajukan oleh 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan 1 purnawirawan berpangkat brigadir jenderal atau brigjen. Sebenarnya apa itu proyek PIK 2? Kenapa proyek ini bisa masuk ke dalam proyek strategis nasional atau PSN dan kenapa akhirnya digugat? PIK 2 merupakan proyek kolaborasi antara Agung Sedayu Group dan Salim Group. Luas wilayahnya ditaksir mencapai 2.650 hektar. Dikutip dari website Agung Sedayu Group, PIK 2 merupakan kota terpadu dengan berbagai manfaat dan fasilitas yang diklaim dapat meningkatkan kualitas hidup. PIK 2 juga diklaim dapat menjadi tujuan yang layak bagi investasi internasional. Lokasi PIK 2 kurang lebih 7 menit dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. PIK 2 dikembangkan dengan beragam komponen seperti area residensial, zona komersial, hospitality, sekolah dan universitas, rumah sakit, maupun area rekreasional. Dari master plan yang tertuang di situs web PIK 2, terdapat sejumlah proyek yang rencananya akan digarap. Seperti Mata Elang International Stadium, Rukan Shibuya, apartemen Tokyo Riverside, Taman Pasadena, lalu masjid dan sekolah Al-Azhar Setiabudi, area Greenbelt, dan masih banyak lagi. PIK 2 juga direncanakan terhubung dengan akses transportasi publik LRT dan MRT. Maret 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan rilis terkait 14 PSN baru di berbagai sektor. Antara lain 8 kawasan industri, 2 kawasan pariwisata, 2 jalan tol, 1 kawasan pendidikan, riset, dan teknologi kesehatan, serta 1 proyek migas lepas pantai. Dari 14 PSN baru itu, salah satunya adalah kawasan PIK 2, yaitu pengembangan Green Area dan Eco City yang dinamai Tropical Coastland. Pengembangan Green Area dan Eco City sebagai PSN pemerintah menggunakan lahan seluas 1.756 hektar. Nantinya lahan itu akan diubah menjadi destinasi pariwisata baru dan dapat mengakomodasi kawasan wisata mangrove sebagai pengamanan pesisir alami. Adapun pembiayaan PSN ini tidak menggunakan APBN maupun APBD, tapi diperoleh dari hasil patungan Agung Sedayu dan Salim Group serta investor swasta lainnya. Juru bicara Kemenko Perekonomian Haryoli Manseto menjelaskan, hingga November 2024 tercatat proyek ini sudah memperoleh investasi sebesar 65 triliun rupiah. Pembangunan PIK 2 yang telah dimulai pada tahun 2024 ini ditargetkan selesai pada tahun 2060 mendatang. Setelah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR BPN menemukan bahwa proyek itu diduga melanggar sejumlah aturan. Menteri ATR sekaligus Kepala BPN Nusron Wahid menyebut, pelanggaran pertama adalah kawasan Tropical Coastland yang tidak menaati Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Provinsi dan Kabupaten Kota. Kedua, proyek PSN PIK 2 berada di kawasan hutan lindung. Adapun status hutan lindung ini belum diubah menjadi hutan konversi agar bisa terbit hak penggunaan lain atau HPL oleh perusahaan Aguan. Selain mengungkap masalah tata ruang di PIK 2, Nusron juga mengisyaratkan proyek itu tengah dikaji ulang oleh Presiden Prabowo Subianto. Berbagai masalah yang timbul dari proyek PIK 2 membuat protes-protes bermunculan dari berbagai pihak. Salah satu yang gencar melancarkan kritik adalah mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Said dilaporkan ke Polresta Tangerang setelah mengkritik pembebasan tanah milik rakyat yang terdampak di proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Laporan itu dilayangkan oleh Mas Kota, Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang dan Kepala Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.
Kuasa hukum Said Didu, Gufroni, memastikan bahwa kliennya akan hadir di Mapolresta Tangerang pada tanggal yang telah dijadwalkan. Namun ia menduga laporan ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap Said Didu yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintah termasuk yang terkait dengan proyek strategis nasional PIK 2. Gufroni juga menyebut laporan itu salah sasaran, sebab Said Didu tidak pernah menyebut nama Mas Kota dalam kritik-kritiknya terhadap proyek PSN PIK 2. Konflik di proyek Pantai Indah Kapuk 2 memuncak dengan gugatan terhadap pendiri Agung Sedayo Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Jokowi. Selain Aguan dan Jokowi, tergugat lain adalah CEO Salim Group, Antoni Salim, PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PT Kukuh Mandiri Lestari, lalu Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Surtawijaya, mahkota HJS yang pernah memimpin APDESI dan Kementerian Keuangan. Kuasa hukum para penggugat Ahmad Kosinudin mengatakan pihaknya meminta 8 pihak penggugat termasuk Aguan dan Jokowi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH. Tuntutannya proyek Pantai Indah Kapuk 2 dihentikan baik di lokasi PSN atau yang di luar PSN. Kedua, Aguan dan kawan-kawan dihukum untuk membayar ganti rugi yang dibayarkan kepada negara 612 triliun rupiah yang dibayarkan melalui Kementerian Keuangan. Adapun jumlah 612 triliun rupiah itu diambil dari kerugian negara dalam APBN 2025. Sidang yang sedianya dijadwalkan pada Senin 16 Desember 2024 harus ditunda. Dari 8 tergugat, hanya Surtawijaya yang menghadiri persidangan. Kasus Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 semakin meruncing. Proyek itu tak lepas dari kontroversi sejak awal kemunculannya. Mulai dari pelanggaran terhadap rencana tata ruang, penggunaan hutan lindung, sampai kriminalisasi terhadap para pengkritiknya. Lalu Desember 2024 ini, sejumlah pihak resmi mengajukan gugatan ke pengadilan yang menyeret bos Agung Sedayo Group dan Jokowi. Tak tanggung-tanggung mereka meminta pihak-pihak tersebut membayar ganti rugi hingga 612 triliun rupiah. Lalu bagaimana kelanjutan kasus ini? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.